Cerita dongeng, kisah iblis dan tukang kayu. Di pinggiran hutan yang rimbun, di sebuah desa yang tersembunyi, Zakaria memulai hari-harinya dengan semangat yang tak pernah padam. Desa itu, yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang hijau dan sungai yang jernih, adalah tempat yang sempurna bagi seorang seniman seperti Zakaria untuk menemukan inspirasi. Dengan tangan yang terampil dan mata yang tajam, dia mengubah potongan-potongan kayu biasa menjadi karya seni yang memukau. Pada suatu pagi yang cerah, saat matahari baru saja menampakkan sinarnya yang hangat, Zakaria memasuki hutan untuk mencari kayu terbaik yang bisa dia temukan. Dia berjalan melewati pohon-pohon tinggi yang daunnya berbisik-bisik ditiup angin, dan tanah yang ditumbuhi oleh jamur-jamur hutan yang berwarna-warni. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada sepotong kayu yang tergeletak di antara akar-akar pohon tua. Kayu itu memiliki serat yang indah dan warna yang memikat, seolah-olah alam sendiri telah mengukirnya dengan penuh kasih sayang. Tanpa ragu, Zakaria mengambil kayu tersebut dan membawanya pulang ke bengkel kerjanya. Dia mulai mengukir dengan penuh perhatian, membentuk kayu itu menjadi sebuah kotak perhiasan yang akan diberikan kepada istrinya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Namun, saat dia mengukir, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kayu itu terasa hidup di tangannya, berdenyut dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, saat Zakaria tertidur lelap, kayu itu mulai bergetar dan bercahaya dengan cahaya merah yang misterius. Dari dalam kayu tersebut, muncullah sosok iblis yang telah terperangkap selama berabad-abad. Iblis itu, yang namanya telah dilupakan oleh waktu, merasa lega bisa bebas dari penjaranya. Dia melihat Zakaria yang tertidur dan tersenyum dengan licik, merencanakan bagaimana dia akan menggunakan tukang kayu yang tidak curiga ini untuk tujuannya yang jahat. Kemudian dalam keheningan malam yang hanya diterangi oleh cahaya rembulan, iblis itu berbisik kepada Zakaria, "Aku adalah penjaga rahasia dan pembawa kekayaan. Berikan aku suara dan aku akan memberimu dunia." Zakaria, yang hatinya dipenuhi mimpi dan aspirasi, terpikat oleh kata-kata manis tersebut. Iblis itu, dengan mata yang berkilauan seperti batu permata, menawarkan perjanjian yang akan mengubah hidup Zakaria selamanya. Bayangkan, lanjut iblis, setiap karya yang kau ukir akan dipuji sebagai mahakarya. Nama-mu akan diabadikan dalam sejarah, dan kekayaan akan mengalir ke tanganmu seperti sungai yang tak pernah kering. Zakaria, yang telah menghabiskan hidupnya dalam kesederhanaan dan kerja keras, merasa tergoda oleh janji tersebut. Dia membayangkan dirinya duduk di antara para bangsawan, dihormati sebagai seniman terbesar di zamannya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Kau harus mematuhi setiap perintahku, kata iblis dengan suara yang tegas. Tanpa pertanyaan, tanpa keraguan. Hanya dengan begitu, kekuatan yang kuberikan akan bekerja untukmu. Zakaria, yang pikirannya telah dibutakan oleh visi kemasyhuran, mengangguk tanpa mempertimbangkan akibat yang akan datang. Sejak saat itu, Zakaria mulai menciptakan karya-karya yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Patung-patung yang dia ukir tampak seolah-olah bisa bernapas, dan kotak-kotak perhiasan yang dia buat berkilauan dengan cahaya misterius. Orang-orang dari seluruh negeri datang untuk menyaksikan keajaiban yang diciptakan oleh tangan Zakaria. Namun, di balik keindahan yang terlihat, tersembunyi kutukan yang gelap. Setiap karya yang dibuat Zakaria, meskipun indah, membawa nasib buruk bagi pemiliknya. Sebuah patung yang dibuat untuk seorang pedagang kaya raya menyebabkan bisnisnya bangkrut. Kotak perhiasan yang diberikan kepada seorang pengantin baru menyebabkan pernikahannya berakhir dalam tragedi. Desas-desus mulai beredar bahwa karya Zakaria membawa sial, dan tak lama kemudian, orang-orang mulai menghindarinya. Zakaria, yang kini menyadari kesalahannya, merasa hancur. Dia telah menjual jiwanya demi kemasyhuran yang fana, dan sekarang dia harus membayar harga yang mahal.
Dalam keputusasaannya, dia mencari cara untuk membatalkan perjanjian dengan iblis. Dia menghabiskan hari-harinya mencari ilmu yang terlupakan dan malam-malamnya berdoa untuk penebusan. Dengan setiap hari yang berlalu, Zakaria semakin tenggelam dalam kesedihan. Kekayaan dan kemasyhuran yang dia dambakan kini terasa seperti belenggu yang mencekik. Dia merindukan hari-hari ketika dia hanya seorang tukang kayu sederhana, bekerja dengan tangan dan hatinya, menciptakan keindahan tanpa beban kutukan. Dalam keputusasaannya, dia memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, bebaskanlah aku dari ikatan jahat ini. Aku mengakui kesalahanku dan aku berjanji akan menggunakan bakat yang Engkau berikan untuk kebaikan." Malam demi malam, Zakaria menghabiskan waktunya dalam doa dan pertobatan. Dia memberikan karya-karyanya kepada yang membutuhkan, berharap bahwa setiap tindakan kebaikan akan menghapus sedikit dari dosa-dosanya. Dia berbagi kebijaksanaan dengan generasi muda, mengajarkan mereka untuk tidak tergoda oleh janji-janji kosong yang bisa merusak jiwa. Akhirnya, setelah banyak malam yang dihabiskan dalam doa dan air mata, langit yang gelap mulai menunjukkan tanda-tanda cahaya. Suatu malam, ketika Zakaria sedang berdoa, sebuah cahaya lembut menyelimuti ruangan, dan dia merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sejak lama. Suara yang lembut namun kuat berbisik kepadanya, Zakaria, doa-doa MU telah didengar, dan pertobatan MU telah diterima." Dengan kata-kata itu, ikatan yang mengikat Zakaria pecah, dan dia merasa seolah-olah beban yang berat telah diangkat dari pundaknya. Iblis yang licik itu, yang telah menyiksa dia selama ini, dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar dari kejahatan yang dia bawa. Zakaria, yang kini dibebaskan dari perjanjian jahat itu, kembali ke kehidupannya yang sederhana. Dia kembali ke bengkelnya, di mana dia kembali menciptakan karya-karya yang murni dan penuh cinta. Dia berbagi tawa dengan tetangganya, menikmati makan malam yang hangat dengan keluarganya, dan tidur nyenyak tanpa mimpi buruk yang mengganggu. Pelajaran yang dia pelajari adalah pelajaran yang akan dia bawa hingga akhir hayatnya, bahwa kekayaan dan kemasyhuran tidak ada artinya tanpa kedamaian hati dan kebahagiaan sejati. Kisah Zakaria dan iblis menjadi legenda di desanya, sebuah cerita yang mengingatkan semua orang bahwa kebaikan dan kejujuran adalah harta yang paling berharga. Dan begitulah, kisah Zakaria dan iblis menjadi sebuah dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang penebusan, keberanian, dan kekuatan iman yang tak tergoyahkan.